Apakah kijang, kuda, keledai, atau ayam boleh dijadikan hewan kurban? Mungkin pertanyaan ini muncul di benak kita. Seluruh ulama sepakat bahwa yang boleh dijadikan hewan kurban hanyalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan Anda ini. Ibadah kurban merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang memiliki kedudukan penting. Kurban termasuk sunnah muakkadah, yakni amalan sunnah yang sangat dianjurkan dan mendekati wajib. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban menjadi kewajiban bagi orang yang mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kurban memiliki makna sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kurban berasal dari kata qarraba yuqarribu kurbanan, yang berarti mendekatkan diri kepada Allah. Menurut syariat Islam, hewan yang sah dijadikan kurban adalah hewan ternak yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Agar hewan-hewan tersebut sah dijadikan hewan kurban, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu usianya sudah mencukupi. Menurut mayoritas ulama, syarat sahnya sebagai hewan kurban, maka unta harus berusia minimal 5 tahun, sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun, kambing minimal berusia 1 tahun, dan domba minimal berusia 1 tahun atau telah berganti gigi. Selanjutnya, hewan yang akan dikurbankan harus sehat, tidak cacat, dan tidak memiliki penyakit. Beberapa contoh cacat yang menyebabkan hewan tidak sah untuk kurban adalah hewan yang buta, bermata satu, atau memiliki lebih dari 2 mata, hewan yang kehilangan telinga atau ekor sejak lahir, hewan yang pincang, atau hewan yang sangat kurus. Hewan kurban juga harus merupakan milik orang yang berkurban. Hewan kurban harus diperoleh dengan cara yang halal, bukan dari hasil yang haram, misalnya hasil curian atau rampasan, dan tidak dalam status gadai. Kambing atau domba hanya boleh dijadikan kurban oleh 1 orang saja, sedangkan sapi, kerbau, ataupun unta dapat dijadikan kurban secara kolektif oleh beberapa orang dengan cara patungan atau urunan, maksimal 7 orang. Apakah kijang, kuda, keledai, atau ayam boleh dijadikan hewan kurban? Mungkin pertanyaan ini muncul di benak kita. Seluruh ulama sepakat bahwa yang boleh dijadikan hewan kurban hanyalah hewan ternak, bahimatul an'am. Hal ini berpedoman pada Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am, binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Kata yang digunakan adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Dan para ulama sepakat bahwa ini mengacu hanya pada unta, sapi atau kerbau, kambing, dan domba. Artinya, selain hewan-hewan tersebut tidak dapat dijadikan hewan kurban. Kenapa hewan selain unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba tidak diperbolehkan untuk kurban? Karena ibadah kurban merupakan ibadah yang tauqifiyah. Artinya,
hanya boleh dilakukan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, tanpa boleh menambah atau menguranginya. Nabi Muhammad SAW juga hanya pernah menyembelih hewan dari 3 jenis itu sebagai kurban, dan tidak pernah menyembelih kuda, ayam, atau hewan lainnya untuk kurban. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan kurban hanya boleh dari hewan ternak tersebut. Tidak ada dalil sahih yang membolehkan hewan lain. Maka, penyembelihan hewan selain yang disyariatkan, meskipun diniatkan sebagai kurban, tidak dianggap sebagai ibadah kurban. Alasan lainnya adalah tentang tujuan ibadah kurban. Ibadah kurban bukan semata-mata menyembelih dan berbagi daging. Kurban adalah bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah dengan cara yang ditentukannya. Karena itu, nilai ibadahnya terletak pada ketaatan, bukan hanya manfaat sosial atau ekonominya semata. Dengan memahami syarat dan ketentuan ini, semoga kita sebagai umat muslim dapat menjalankan ibadah kurban dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.